Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas ABT 4E pagi akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mata kuliah pemasaran dan penjualan tentang analisis strategi pemasaran pada UMKM Husein Prata. Pada praktikum kali ini, kami kelompok 5 dari kelas ABT 4E menganalisis salah satu UMKM makanan yang ada di Batam, yaitu Husein Prata. Nah, Husein Prata ini dikembangkan oleh Pak Husein, seorang laki-laki Parubaya yang sudah lama menggeluti dunia kuliner, khususnya di bidang kuliner India. Husein Prata memiliki banyak sekali variasi menu, yakni prata daging, prata ayam, prata sarden, prata pisang keju, prata tisu, prata keju, prata pisang, prata telur, prata pastar, prata 02 keping, prata bawang, dan prata mentega. Nah, tidak hanya menjual prata, Husein Prata juga menjual nasi goreng Pattaya khas Thailand. Nah, selain dari variasi menu yang sangat banyak, Pak Husein ini mengaku belum memiliki tim dalam mengembangkan usahanya. Pak Husein berkata bahwa inilah yang menjadi salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan bisnisnya. Tim pada sebuah bisnis diperlukan untuk mengatur strategi pemasaran dan penjualan produk yang baik. Nah, dalam menjalankan bisnis, Pak Husein ini hanya bekerja seorang diri sebagai pelaku kegiatan produksi dan juga pelayanan kepada konsumen, sehingga Pak Husein ini tidak sempat untuk memikirkan strategi pemasaran dan penjualan secara dalam. Outlook for Daimo. Yang pertama, marketing outlook change. Ada 5 aspek yang mempengaruhi munculnya perubahan, yaitu teknologi, politik hukum, sosial budaya, ekonomi, dan pasar. Perubahan terbesar dan utama yaitu teknologi. Teknologi hadir membawakan kebaruan sekaligus disrupsi, yang mana dapat mempengaruhi elemen change lainnya. Pengaruh kedua yaitu regulasi, yang mana dapat pengaruh pada aturan main dinamika pasar dan bisnis. Selain itu, pelaku bisnis harus melihat kehidupan sosial budaya pada tempat bisnis yang akan dijalankan dengan cara membuat tool change untuk mengetahui tren-tren apa saja yang sedang terjadi. Selanjutnya adalah marketing outlook, kompetitor, dan customer. Untuk kompetitor sendiri, Husein Prata juga memiliki kompetitor yang sama di bidang prata atau roti canai atau makanan khas India lainnya, seperti prata dan roti John Al-Bumurani, roti canai dan prata yang berada di daerah legenda Batam. Pasti membedakan Husein Prata dengan kompetitor lainnya, yaitu Husein Prata memiliki varian rasa yang lebih banyak. Husein Prata juga sudah dikenal oleh masyarakat legenda Batam. Husein Prata memiliki merek dagang dan desain yang mudah diingat dan menarik. Selain itu, owner dari Husein Prata memiliki pengalaman di restoran India. Selanjutnya, customer. Husein Prata memiliki target pasar dari remaja hingga dewasa, di usia 19 tahun hingga 25 tahun, konsumen yang menyukai makanan khas India, konsumen yang suka makanan gurih dan manis. Selain itu, target pasar untuk golongan menengah dan bawah, karena memiliki harga yang cukup terjangkau. Lalu yang terakhir adalah marketing outlook company, the existing competencies. Yang pertama, memiliki bahan baku yang mudah dicari dan memiliki harga yang terjangkau. Yang kedua, mempunyai target pasar yang luas. Yang ketiga, dapat memproduksi produk-produk berkualitas baik. Selanjutnya adalah stretch possibilities. Yang pertama, dapat mempermudah dalam proses produksi dan penjualan produk dengan harga terjangkau di kalangan UMKM. Yang kedua, dengan begitu, Husein Prata dapat mengeluarkan varian rasa baru agar menambah minat konsumen. Dan yang terakhir, terdapat kemungkinan untuk UMKM dapat lebih bersaing. Berdasarkan UMKM Husein Prata ini, kami telah mengidentifikasi beberapa ancaman, peluang, kelemahan, dan kekuatan dari UMKM ini. Yang pertama, kami telah mengidentifikasi beberapa ancaman yang mungkin saja terjadi. Yang pertama yaitu konsumen yang price oriented. Yang kedua adalah tingginya daya saing antar usaha kuliner India. Yang ketiga adalah semakin banyaknya pebisnis di bidang yang sama dengan inovasi yang berbeda. Dan yang terakhir adalah banyaknya pendatang bisnis di bidang yang sama dengan harga yang lebih murah. Kami juga mengidentifikasi beberapa peluang yang dapat diambil oleh UMKM ini. Yang pertama adalah perkembangan teknologi komunikasi yang dapat membantu pemasaran di internet, berbagai macam varian rasa produk untuk dikembangkan oleh UMKM, lalu bisa meningkatkan pengetahuan calon konsumen tentang kuliner India melalui UMKM Husein Prata ini, dan yang terakhir itu bisa menambah peluang usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selanjutnya kami juga menemukan beberapa kelemahan dari UMKM Husein Prata ini. Yang pertama adalah pemilik UMKM hanya bekerja sendiri, belum memiliki tim, lalu juga belum efektif dalam mempromosikan produk. Lalu yang terakhir adalah harga yang lebih tinggi dari pesaing dapat menjadi hambatan bagi pelanggan yang lebih sensitif terhadap harga. Nah, selain kelemahan, kami juga mendapatkan beberapa kekuatan dari UMKM Husein Prata ini, yaitu yang pertama, lokasi Husein Prata yang strategis memberikan aksesibilitas yang baik bagi pelanggan. Yang kedua adalah ketersediaan banyak pilihan menu dapat menarik berbagai jenis pelanggan. Lalu yang terakhir adalah klaim bahwa menggunakan resep autentik India dapat menarik pelanggan yang mencari pengalaman kuliner yang menarik. Nah, dari analisis TOWS itu, kita bisa menyimpulkan 3 masalah utama atau key issues. Yang pertama adalah tingginya daya saing dan konsumen yang berorientasi pada harga, lalu ada keterbatasan sumber daya dan promosi yang tidak efektif, dan yang terakhir adalah ancaman dari pesaing baru yang menawarkan inovasi yang lebih menarik. Nah, dari ketiga key issues itu, kita bisa simpulkan yang nantinya akan menjadikan implikasi. Yang pertama adalah penurunan pangsa pasar dari pendapatan, lalu ada keterbatasan pertumbuhan bisnis, dan penurunan reputasi dan citra merek pada UMKM Husein Prata. Nah, untuk mengatasi 3 key issues yang sudah kita kemukakan tadi, kita dapat menetapkan strategi. Yang pertama adalah menerapkan strategi harga yang lebih kompetitif untuk menarik konsumen yang berorientasi pada harga sambil tetap mempertahankan kualitas produk. Lalu,
kita dapat mengembangkan strategi promosi yang lebih efektif, termasuk memanfaatkan teknologi komunikasi digital untuk meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek Hussein Prata. Yang terakhir, mungkin UMKM Hussein Prata dapat dikembangkan menjadi sebuah tim, agar para tim dapat mengembangkan usaha sesuai dengan bidangnya, seperti bidang pemasaran dan bidang research and development, untuk meningkatkan inovasi dalam menu dan konsep bisnis, serta memperluas variasi rasa produk untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Segmentation atau segmentasi merupakan proses membagi pasar atau audiens menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk lebih memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen dalam setiap kelompok sehingga perusahaan atau sebuah UMKM dapat menyasar pasar dengan lebih efektif dan efisien. Pembagian segmen pasar ini biasanya didasarkan pada usia, tempat tinggal, pendapatan, gaya hidup, atau perilaku konsumen. Dalam kondisi geografis, pada saat ini, Hussein Prata menetapkan lokasi pasar hanya baru di satu tempat yang diyakini memiliki target sesuai kualifikasi serta kondisi lingkungan sekitar, yang juga merupakan daerah paling ramai dikunjungi dan selalu ada aktivitas dari masyarakat sekitar, sehingga menunjang UMKM untuk melakukan promosi dan penjualan yang maksimal, yaitu di Legenda Avenue Petem Center. Pada kondisi demografis, UMKM Hussein Prata ini dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kondisi psikografis dari Hussein Prata ini memiliki orientasi pelanggan dengan menyediakan menu sesuai selera yang memiliki kegemaran akan makanan khas India, sehingga UMKM ini memiliki kelebihan sesuai dengan apa yang target pasar inginkan, serta memiliki harga terjangkau sehingga mayoritas kalangan yang ada juga dapat mengkonsumsi produk ini. Memiliki gaya hidup serta ketertarikan pada aneka makanan khas dari India yang ditawarkan oleh Hussein Prata, juga memiliki kepribadian yang inovatif, terbuka untuk hal-hal baru dalam kuliner. Selanjutnya masuk ke dalam tahap targeting. Setelah menetapkan pasar, tahap targeting seperti namanya adalah suatu proses dalam pemasaran yang melibatkan pemilihan satu atau lebih segmen pasar yang telah ditentukan sebagai target untuk produk atau layanan tertentu. Tujuannya adalah untuk mengoptimalisasi sumber daya serta memenuhi kebutuhan konsumen. Usaha makanan khas India ini merupakan usaha yang menjanjikan karena peminatnya yang hampir merata di setiap kalangan masyarakat atau bisa siapa saja yang menikmatinya. Selanjutnya adalah tahap positioning. Pada saat ini, jumlah penjual dari roti prata dan makanan khas India lainnya memang tak jarang dijumpai. Namun di sini, Hussein Prata ingin memperkenalkan ke masyarakat bahwa produk yang dimiliki tidak hanya sekadar roti prata biasa, namun memiliki ciri khas dari bumbu dan kualitas produk yang digunakan karena diolah langsung oleh pemilik yang memang berpengalaman di bidangnya. Berikut adalah hal yang dapat kami lakukan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan menjaga kualitas makanan dan produk yang aman. Yang kedua, menetapkan harga wajar dan ramah kantong untuk berbagai menu makanan yang dijual, sehingga konsumen tidak perlu membayar mahal untuk menikmati makanan berkualitas tinggi dan lezat. Differentiation adalah usaha yang dilakukan oleh produsen untuk menciptakan perbedaan produk di antara para pesaing. Hussein Prata membedakan dirinya sebagai merek Prata dengan pendekatan khusus dalam bahan dan teknik pembuatan. Setiap prata diproduksi dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi, dipilih secara teliti untuk memberikan rasa dan tekstur yang istimewa. Marketing mix dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Hussein Prata yang menjual prata dengan kualitas tinggi dengan resep khas, teknik pembuatan tradisional dengan rasa istimewa, dengan menggunakan bahan berkualitas yang dibuat secara homemade. Selanjutnya ada price. Hussein Prata menerapkan harga yang cukup tinggi dikarenakan mereka menerapkan moto yaitu ada harga, ada kualitas. Yang ketiga ada place. Hussein Prata terletak di Legenda, tepatnya di Legenda Avenue, yaitu pusat kuliner di daerah tersebut. Pemilihan tempat untuk menjual produk di lokasi yang strategis dan memiliki potensi pasar yang tinggi. Yang terakhir adalah promotion. Saat ini, Hussein Prata hanya ada toko fisik atau offline store, tetapi mereka meningkatkan exposure mereka dengan ikut aktif dalam kegiatan bazar. Selanjutnya adalah selling. Selling ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada innovation selling, yang kedua benefit selling, dan yang terakhir adalah solution selling. Yang pertama adalah innovation selling. Hussein Prata selalu melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan variasi produk Prata dan produk sampingan lainnya yang menarik. Yang kedua adalah benefit selling. Pada benefit selling ini, Hussein Prata sangat menonjolkan bahan-bahan yang mereka gunakan, yaitu bahan-bahan yang segar berkualitas dan proses pembuatan secara homemade. Yang terakhir adalah solution selling. Pada solution selling ini, Hussein Prata memberikan solusi kepada pelanggan yang mencari pengalaman kuliner yang unik dan memuaskan. Selanjutnya ada value, yang pertama ada brand. Nah, Hussein Prata diambil dari nama pemilik kedai makanan tersebut. Hussein Prata berfokus pada makanan khas India yang bertujuan untuk mengenalkan makanan India tersebut kepada konsumen atau masyarakat.
Mempertahankan reputasi dan kualitas yang tinggi agar dikenal dan diingat oleh konsumen merupakan salah satu strategi dari Husein Prata. Yang selanjutnya ada servis. Nah, yang pertama, lakukan pelayanan yang ramah terhadap konsumen. Yang kedua, membuat makanan yang unik untuk menarik minat calon konsumen. Yang ketiga, mempertahankan keaslian rasa makanan khas India agar meyakinkan konsumen. Yang keempat, memberikan beberapa menu makanan yang berbeda. Dan yang terakhir, tidak hanya menyajikan makanan, namun minuman juga tersedia. Yang ketiga ada proses. Proses adalah kualitas, biaya, dan pengiriman produk dari perusahaan kepada pelanggan atau konsumen. Yang pertama ada kualitas atau quality, yaitu membuat makanan dari bahan-bahan berkualitas tinggi sehingga dapat menciptakan cita rasa yang memuaskan pelanggan dengan makanan yang kami berikan. Yang kedua ada biaya atau cost. Harga dari setiap makanan yang disajikan sudah termasuk biaya atau jasa pelayan yang diberikan. Yang terakhir ada pengiriman delivery. Husein Prata hanya menyediakan makanan atau produk di toko offline yang masih dilakukan dengan cara kontak langsung dengan konsumen. Di sini saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kami. Husein Prata memang memiliki banyak kelebihan seperti varian rasa prata yang banyak serta beberapa menu khas India lainnya yang cukup terkenal. Tetapi mereka juga memiliki banyak kekurangan seperti kurangnya kegiatan promosi serta tenaga kerja terbatas. Untuk itu kami selaku peneliti mengusulkan beberapa usulan untuk kegiatan UMKM ini. Yang pertama adalah berinovasi pada menu lainnya, karena menurut kami menu yang terdapat di Husein Prata ini kurang dan bisa beberapa ditambahkan lagi. Yang kedua ada melakukan kegiatan promosi melalui digital seperti penggunaan media sosial. Yang ketiga ada berlari ke platform online seperti GoFood, Shopee Food, serta yang lainnya. Dan yang terakhir ada untuk mencari rekan kerja yang bisa diandalkan, memiliki pengalaman serta bisa diajak kerjasama guna memajukan kegiatan UMKM tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari laporan praktikum yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.